harapannya dilaksanakan secara bersama ini. Yang pertama ada unsur edukasi, yang kedua ada unsur sosial, dan yang ketiga ada sedikit seremonial. Yang pertama, berkenaan edukasi adalah di dalam rangka mencoba membedah ulang khususnya Undang-Undang Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan yang kita kenal dengan istilah Cipta Kerja. Nah, kita coba bedah dari aspek pengurusan hubungan kerja maupun upah, termasuk dalamnya adalah perjanjian kerja bersama. Yang kedua adalah kita memberikan santunan kepada anak-anak yatim sebanyak 50 orang. Tadi secara simbolis kita sudah berikan dan teman-teman juga bisa menyaksikan. Dan yang terakhir adalah syukuran, kita doa bersama dan sekaligus potong tumpeng. Yang pertama. Yang kedua, kita sepakati bersama keluarga besar SPSI Kabupaten Kota Bekasi, kita nyatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun memberi. Apa itu tahun memberi? Yang pertama bagi pekerja adalah ingin mencoba memberikan yang terbaik dari aspek produksi, produktivitas, efisiensi, dan peningkatan kualitas tanggung jawab dalam rangka menjaga kelangsungan usaha perusahaan di wilayah Kabupaten Kota Bekasi. Tapi kita juga berharap banyak pengusaha juga memiliki spirit yang sama, menyatakan tahun 2021 adalah tahun memberi juga. Memberi apa? Memberi kepastian kerja, memberikan keberlangsungan kerja, memberikan ketenangan kerja, dan memberikan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan kesejahteraan pekerja baik lahir maupun batin. Termasuk pemerintah dalamnya. Kita harapkan tahun 2021 bukan tahun menuntut, tapi tahun pemerintah juga harus tahun memberi. Memberi apa? Memberikan pelayanan kepada pekerja dan pengusaha, memberikan kebijakan yang pro kepada kepentingan pekerja dan pro keberlangsungan usaha. Yang ketiga melakukan pengawasan, dan yang keempat adalah melakukan tindakan terhadap pelanggaran norma-norma hukum yang berlaku. Dari tiga agenda tersebut adalah sebagai satu kita nyatakan sebagai tahun memberi dengan prinsip-prinsip tripartism. Nah, pesan moral ini dan sekaligus pesan sosial dan pesan hari ulang tahun ini harapannya bisa ditangkap positif oleh pelaku hubungan industrial, baik pengusaha, serikat pekerja, serikat buruh maupun oleh pemerintah untuk menyongsong era baru yang kita kenal peralihan dunia hubungan industrial. Dari era sebelumnya kita memasuki era baru, era hubungan industrial berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Omnibus. Sekalipun kita tahu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih dalam proses. Hari ini kita sedang melakukan CR, yaitu Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Ada sebagian norma yang kita anggap bahwa terjadi gradasi dibandingkan undang-undang sebelumnya, tapi ada hal-hal juga yang positif. Nah, saya pikir itu yang kami sampaikan. Sedikit refleks kemarin Mas, iya. adanya data PHK di Kota Bekasi ini hanya bayar 3.000 Pak. Iya. Satu hal, memang keprihatinan bagi kita bersama bahwa akibat pandemi COVID yang relatif berkepanjangan sudah barang itu memang ada usaha-usaha restrukturisasi bagi perusahaan, di antaranya restrukturisasi jumlah tenaga kerja. Jadi tenaga kerja yang dianggap yaitu alternatif terakhir untuk mengurangi tenaga kerja memang itu terjadi. Dengan demikian maka jumlahnya tidak kurang, kemarin berapa? Kurang lebih 3 ribuan ya yang tercatat dan melaporkan kepada kita. Itu di luar yang tanpa sepengetahuan dan tanpa laporan. Tapi yang jelas bisa melebihi itu. Saya meyakini besar bahwa pengurangan tenaga kerja di kabupaten maupun kota Bekasi tidak kurang dari 10.000 tenaga kerja akibat COVID ini. Oleh sebab itu kita berharap banyak bahwa COVID ini mudah-mudahan segera berakhir. Dengan demikian maka dunia industri akan segera bangkit dan dunia ketenagakerjaan juga harapannya semakin hari semakin membaik. Demi kami itu mungkin ada sekitar Oh ya, pesan yang kami ingin sampaikan sudah barang tentu kepada kalangan pengusaha. Betul memang suasana COVID ini ada semacam konsekuensi yang dipikul oleh kalangan pengusaha maupun dunia usaha. Namun demikian saya pikir pengurangan tenaga kerja adalah alternatif terakhir. Saya ulang sekali lagi, pilihan terakhir. Manakala langkah-langkah efisiensi yang lain sudah dilakukan, tidak ada pilihan lain dalam rangka mempertahankan hidup perusahaan dengan mengurangi tenaga kerja, kita bisa memahami. Dengan catatan, lakukan itu secara sesama melalui proses musyawarah kekeluargaan antara pekerja dan serikat pekerja dengan pengusaha. Jangan secara sepihak. Pernah ada satu perusahaan, tidak usah saya sebutkan namanya, di wilayah Tambun Selatan, itu secara serta-merta mereka melakukan PHK. Dengan demikian terjadi gejolak. Oleh sebab itu kita berharap banyak jalan keluar yang diambil oleh pengusaha apabila pemutusan hubungan kerja terpaksa harus dilakukan, seyogianya dimusyawarahkan secara keluargaan dengan tetap berpegang teguh pada norma-norma hukum yang berlaku.
termasuk dalamnya kompensasinya sudah barang tentu, ya toh. Karena apa? Karena bicara tentang pemutusan hubungan kerja bagi pekerja adalah awal, dalam kutip awal penderitaan. Kecuali kalau pekerja yang kebetulan mertuanya tanahnya luas, dapat gusuran gitu ya toh, di PHK merupakan berkah. Tapi secara umum kita tahu bahwa di Kabupaten dan Kota Bekasi adalah pekerjanya pekerja migran, pekerja pendatang. Dengan demikian maka ketika di PHK merupakan awal penderitaan bagi mereka. Atas dasar itu maka sekali lagi PHK adalah pilihan terakhir dalam rangka menyelamatkan kehidupan perusahaan.